Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herunisa, NIM 2303024, kelas Seramika A angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan teknik analisis data pada proposal yang saya buat. Judul yang saya ambil, analisis ketepatan pemilihan kode ICD-10 untuk diagnosis diabetes mellitus pada aplikasi SIM-RS di Rumah Sakit X. Teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif evaluatif. Teknik penyajian data. Data dalam penelitian ini disajikan secara tabulatif dan naratif. Data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan diagram untuk menggambarkan tingkat ketepatan kode ICD-10. Sementara itu, data kualitatif disajikan dalam uraian deskriptif dan kutipan wawancara yang telah dikelompokkan berdasarkan tema. Penyajian dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar mudah dipahami serta mendukung analisis penelitian. Gambaran lokasi penelitian dilakukan di Rumah Sakit X, salah satu rumah sakit swasta di Kota Makassar yang telah menerapkan SIM-RS untuk mendukung pelayanan termasuk pencatatan rekam medis dan pengkodean ICD-10. Unit rekam medis bertugas dalam pengelolaan dokumen dan pengkodean diagnosis oleh petugas koder berlatar belakang rekam medis. Namun ditemukan kendala seperti informasi medis yang kurang lengkap, keterbatasan fitur SIM-RS, dan pemahaman koder yang belum optimal terhadap pedoman ICD-10. Khususnya untuk diagnosis diabetes mellitus, penelitian ini dilaksanakan pada Juni sampai Juli 2025. Hasil penelitian dilakukan terhadap 73 dokumen rekam medis pasien rawat inap dengan diagnosis utama diabetes mellitus di Rumah Sakit X. Hasil observasi menunjukkan 51 dokumen sebanyak 69,9% dikodekan dengan tepat sesuai pedoman ICD-10. 22 dokumen sebanyak 30,1% tidak tepat, umumnya karena penggunaan kode umum E14 tanpa indikasi jelas atau pengabaian karakter keempat atau digit keempat. Hasil wawancara dengan 5 orang petugas koder mengungkapkan faktor-faktor yang memengaruhi ketidaktepatan, yaitu belum adanya SOP pengkodean yang baku, dokter sering tidak mencantumkan tipe diabetes mellitus atau komplikasinya, aplikasi SIM-RS belum mendukung fitur validasi kode otomatis, kurangnya pelatihan berkala bagi petugas koder, dokumen rekam medis sering tidak lengkap atau sulit terbaca. Pembahasan hasil menunjukkan bahwa walaupun sebagian besar kode sudah tepat, namun angka ketidaktepatan yang masih tinggi, sebanyak 30,1% menunjukkan adanya masalah sistemik dalam proses pengkodean. Ketidaktepatan berdampak langsung pada penolakan klaim BPJS, kesalahan dalam laporan epidemiologi, penurunan mutu data rumah sakit. Ketidaktepatan ini disebabkan oleh kombinasi faktor manusia, sistem, metode kerja, dan dokumentasi. Kurangnya SOP dan pelatihan menyebabkan koder tidak yakin dalam memilih kode spesifik. Ketidaklengkapan diagnosis dokter memperburuk akurasi kode. Sistem SIM-RS yang terbatas membuat proses pengkodean harus dilakukan manual, meningkatkan resiko kesalahan. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa akurasi kode ICD-10 sangat bergantung pada kelengkapan informasi klinis dan dukungan sistem informasi yang baik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sebagian besar kode ICD-10 untuk diagnosis diabetes mellitus di Rumah Sakit X sudah tepat sebanyak 69,9%, namun masih terdapat ketidaktepatan sebanyak 30,1% yang disebabkan oleh kurangnya pelatihan koder, tidak adanya SOP, diagnosis dokter yang tidak lengkap, keterbatasan fitur SIM-RS, dan minimnya dukungan anggaran. Saran, rumah sakit perlu menyusun SOP dan melakukan audit pengkodean. Koder mengikuti pelatihan rutin ICD-10, dokter mencantumkan diagnosis secara lengkap dan spesifik, pengembangan SIM-RS dengan fitur validasi dan pencarian kode. Manajemen mendukung pengembangan sumber daya manusia dan sistem secara berkelanjutan. Sekian penjelasan dari teknik analisis data yang saya gunakan pada proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.